Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Meindi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit hal yang berbeda dari biasanya. Tapi nanti di akhir video Uang Receh akan selingi dengan technical analysis dari Bitcoin itu sendiri. Nah di sini Uang Receh nanti akan bahas dua sentimen positif. Tepatnya di sini Uang Receh mau bahas yang positif-positif terlebih dahulu. Karena apa? Berkaca dari the law of attraction, jika Uang Receh itu bahas yang positif, impactnya siapa tahu candle Bitcoin habis ini loncat teman-teman. Dan tentunya kalian juga happy kan dengan hal tersebut. Nah sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya, biar kalian itu nggak ribet-ribet. Kalau Uang Receh update video baru, kalian langsung dapat teman-teman. Kalian bisa nonton, kalian bisa nikmatin. Nggak suka unlike, suka silahkan di like dan subscribe. Nah untuk pembahasan yang pertama di sini Uang Receh akan jelaskan terlebih dahulu teman-teman berita positif yang pertama, yaitu Bitcoin halving countdown. Nah buat kalian yang belum ngerti apa itu Bitcoin halving, di sini Uang Receh akan jelaskan singkat teman-teman. Nah, Bitcoin halving adalah agenda 4 tahun sekali dari Bitcoin sejak pertama kali ditambang, teman-teman. Nah, ini gunanya dari Bitcoin halving adalah untuk mempersusah sebenarnya, kalau Uang Receh boleh bilang ya, untuk mempersusah para miner itu mendapatkan reward, atau rewardnya setiap 4 tahun sekali itu berkurang setengahnya. Dari pertama kali 50 jadi ke 25, jadi 12,5, dan sekarang di halving yang keempat ini cuman 6,25 per satu blok rewardnya. Jadi reward setiap miner yang menyelesaikan satu blok itu semakin lama semakin kecil teman-teman. Artinya miner di sini semakin susah kalau menurut Uang Receh. Nah tapi itu dari segi miner, tapi kalau kita dari segi seorang kolektor terhadap barang antik atau barang mewah atau barang yang langka teman-teman, rare lah istilahnya. Di sini kita akan beranggapan dengan adanya halving. Menurut teman-teman nih, coba kita pikirin dulu. Menurut teman-teman, dengan adanya halving, sebuah barang supply-nya tetap 21 juta, tapi cara memperoleh barang ini semakin langka, semakin susah caranya. Menurut teman-teman harganya murah atau mahal? Tepat sekali. Kalau kalian setuju untuk jawab harganya mahal, tepat sekali. Kalian adalah holder sejati dari Bitcoin. Begitupun Uang Receh teman-teman, dengan adanya halving, itu supply Bitcoin tetap dan caranya untuk mendapatkan itu semakin susah. Artinya barang ini akan jadi langka, barang yang dicari-cari oleh setiap orang teman-teman. Nah ini agenda 4 tahunan sekali, kemungkinan nih teman-teman, kemungkinan rewardnya akan berkurang di sekitaran tanggal 21 April tahun 2024. Nah pasti kalian bertanya-tanya, Bang, Bitcoin halving ini bisa lebih lama atau bisa lebih cepat, ataukah tepat di tanggal 21 April teman-teman? Nah kita cek dulu sebenarnya. Kalau Uang Receh berkaca ya, halving ini yang berpengaruh adalah keberadaan miner. Dimana kalau sekarang posisi miner itu ada 1 juta orang, tapi di saat besok itu miner ada 2 juta orang, halving akan lebih cepat teman-teman. Artinya blok terselesaikannya itu semakin cepat, karena setiap 210.000 blok selesai itu masa halving sudah bisa dimulai teman-teman. Jadi nggak mesti 4 tahun. Kalau hari ini miner bertambah dengan sangat banyak, bisa aja di bulan Maret, di bulan Februari bahkan tahun 2024 halving sudah bisa terjadi. Ataukah mungkin miner berkurang, bisa aja di tahun 2024 bukan bulan April, bisa ke bulan Juni, bisa ke bulan Juli, bisa ke bulan Agustus teman-teman. Jadi di sini peran miner atau peran perusahaan penambang yang mengelola atau menjalankan komputer dalam jumlah banyak untuk menambang Bitcoin, itu tugas mereka. Kita nggak usah pikirin sampai ke sana. Nah balik lagi kita ke bahas ke barang semakin langka. Nah di sini Uang Receh harap buat kalian yang memang holder sejati, dengan kalian sudah tahu halving itu apa dan kalian sudah tahu barang semakin langka harganya mahal, sekarang kita harus berpikiran jauh lebih luas teman-teman. Dengan kita menggenggam Bitcoin pada saat ini, harga Bitcoin adalah 30.000 US dollar, anggap saja harga segitu ya.
kita jual dengan harga segitu menurut teman-teman terlalu murah atau terlalu mahal? Nah, di sini kalau kalian bilang terlalu murah, berarti suatu saat jika Bitcoin turun ke 25.000, kalian nggak harus melakukan yang namanya panic selling, karena kalian tahu roadmap Bitcoin. Kalian tahu Bitcoin bisa menyentuh ke ATH lagi, entah kapan, sama-sama kita nggak ada yang tahu ya teman-teman. Tapi kan kali ini kita mau bahas hal positif, jadi bisa aja di tahun 2023 akhir atau 2024 awal atau bahkan 2024 akhir Bitcoin bisa sampai ke 75.000 atau mungkin 100.000 per satu Bitcoinnya. Nah, selesai kita bahas Bitcoin halving, Uang Receh punya satu sentimen positif lagi. Nah, di sini adalah dari Hong Kong, teman-teman. Tentu di sini kita sudah sama-sama tahu China itu ban yang namanya cryptocurrency dan diilegalkan tahun 2021-an. Tapi belakangan ini sebenarnya ini bukan berita baru, ini berita yang menguak sudah cukup lama. Tapi Uang Receh masih kebawa impact positif dari berita ini, makanya Uang Receh sampaikan lagi. Hong Kong itu mulai open terhadap cryptocurrency lagi tepat di bulan Juni tahun 2023. Dan sekarang untuk pemerintahan Hong Kong itu sedang menggodok semua regulasi yang berkaitan dengan kripto, baik itu exchanger, baik itu komoditi yang diperdagangkan dan yang lain sebagainya, teman-teman. Dengan tujuan konsumen di China merasa aman dengan exchanger-exchanger yang terpercaya dan tentunya dengan aset-aset atau komoditi yang terpercaya. Nah, ini bisa dibilang sentimen positif atau enggak? Sangat positif. Karena apa? Kita berkaca, penduduk terbesar di dunia itu negara mana? Kalau kalian jawab Cina, itu nggak salah. 100% jawaban kalian benar, teman-teman. Nomor 1 adalah China, nomor 2 adalah India. Nah, kenapa ini bisa menjadi sebuah berita positif? Karena kita sama-sama tahu jumlah penduduknya banyak, berarti di sana banyak demand atau banyak permintaan. Bitcoin semakin langka lagi, teman-teman. Banyak permintaan, jumlahnya tetap, asetnya semakin susah didapatkan. Artinya mungkin kalian 50.000 pun nggak bakal tak kasih, nggak bakal tak jual. Nah, kalian akan semakin menjadi holder yang sejati. Nah, gimana sudah cukup merasa oke dengan dua sentimen positif ini? Nah, Uang Receh akan cukup untuk dua sentimen positif ya teman-teman. Semoga hal yang kita bahas di sentimen positif ini berimpact juga ke market, berimpact juga ke candlestick. Nah, kita langsung lari yuk ke technical analysis. Tentunya kalian nunggu-nunggu kan technical analisisnya. Nah, di sini kita coba pakai time frame yang lebih kecil dulu. Kita pakai hourly, teman-teman. Di sini Bitcoin pada hari ini melakukan pelemahan momentum atau buyer sudah mulai loyo, teman-teman. Ini bisa kita lihat dari 2 kali penurunan ya, teman-teman, di sekitar tadi tanggal 17 jam 00 dan barusan saja ini, teman-teman, sekitar 11 waktu UTC. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa buyer itu sekarang sudah loyo. Kok bisa buyer loyo padahal barangnya semakin langka, Bang? Nah, ini pertanyaan yang menarik untuk kita jawab. Sebenarnya buyer itu bukan loyo, teman-teman. Buyer kemarin-kemarin itu pump sudah naik berkali-kali lipat, berpuluh-puluh persen. Tentunya mereka butuh yang namanya tarik nafas untuk mencari likuiditas lagi. Dan kenapa harga turun? Karena ada selling pressure. Ada orang yang ngerasa Bitcoin belum berharga, Bitcoin belum langka, Bitcoin belum rare. Mereka ngejual dengan asumsi mereka udah mendapatkan selisih untung sedikit. Itu biasanya para trader, teman-teman. Tapi kesempatan atau momentum seperti inilah yang justru dicari oleh para holder sejati. Mereka akan menunggu harga lebih better untuk kembali masuk dan menambah liquidity pasar, sehingga harga kembali bounce back dan naiknya jauh lebih tinggi ketimbang high yang kemarin di sekitaran level 31.000. Nah, sebenarnya support kita di time frame 1 jam ini udah tembus ya, teman-teman, yaitu support awal kita berada di sekitaran posisi 29.700, 29.600, dan sekarang posisinya sudah break karena Bitcoin nggak mampu mempertahankan di sekitaran area range untuk sideways-nya. Nah, ada potensi Bitcoin jatuh ya, teman-teman. Jatuhnya itu ke kisaran posisi 28.800. Nah,
ini bisa kita anggap ini adalah area demand atau area orang kemungkinan akan melakukan pembelian, yaitu di area 28.800. Kenapa di area sana Bang? Nah, kita geser sebentar candlenya ke kiri. Sebenarnya di area sana itu resisten become support teman-teman. Kita sama-sama tahu Bitcoin cukup susah waktu itu nembus ke level 29.000 atau undernya sedikit 28.800. Bahkan butuh waktu sekitar 23-24 hari, tepatnya di bulan lalu teman-teman. Dan sekarang after dia break dari posisi 28.800 di sekitaran tanggal 10 April lalu, tentunya area sana juga uang receh harapkan itu mampu menjadi penopang atau menjadi support yang cukup oke untuk pergerakan Bitcoin di time frame hourly. Nah teman-teman, seperti itu. Kita lanjut ke time frame yang lebih tinggi teman-teman. Kita pakai time frame 1 hari ini teman-teman. Nah di time frame harian kita juga melihat sekarang ini sebenarnya candle merah masih mendominasi teman-teman, atau mau merah sempurna karena kita tidak mampu mempertahankan area atas di sekitaran level 30.300-an. Akhirnya Bitcoin kembali tertekan. Nah potensiali memang Bitcoin itu sedang proses retest ke area supportnya. Dan kenapa uang receh cukup yakin di area support 28.800 itu cukup mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin. Nah berkaca di area 28.800 itu adalah area resisten sebelumnya, dan tentunya di sekitaran situ kalau kalian lihat ada exponential moving average 21. Dan biasanya Bitcoin after dia break ke atas, dia akan mencoba untuk mencari tumpuan mengejar ke exponential moving average 21, dan after itu jika moving average 21 mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin, Bitcoin akan langsung lompat lagi teman-teman dan naik ke atas lagi. Nah yang perlu kalian tahu juga, Bitcoin after dari atas sekitaran tanggal 10 Maret tahun 2023, Bitcoin naik pump itu nggak ada henti-hentinya teman-teman, dan hanya sebentar sideways sekitar 1 bulanan di bulan Maret. Dan after Maret dia naik lagi dan cukup kencang juga untuk naiknya. Nah sebenarnya hal ini atau koreksi ini adalah koreksi yang wajar. Karena apa? Dengan koreksi di sini terbentuk yang namanya higher low, higher high, dan higher low sequence teman-teman. Dengan seperti itu anak tangga untuk Bitcoin akan semakin kokoh. Artinya sebenarnya Bitcoin sedang creating base atau sedang menunjukkan dia mau membuat yang namanya higher low dari low sebelumnya teman-teman. Nah untuk time frame harian di sini uang receh masih tetap punya target resisten di sekitaran area 31.700 yang harus dikejar, dan area supportnya untuk support yang pertama ada di posisi 28.800, dan support selanjutnya yang menurut uang receh paling major atau paling kuat berada di posisi 25.000 teman-teman. Nah kita geser ke time frame yang lebih major lagi. Kita pakai time frame harian time frame mingguan. Nah di time frame mingguan sebenarnya secara garis besar uang receh sangat-sangat bullish teman-teman terhadap time frame yang lebih panjang. Karena di sini sebenarnya sejak penguatan di bulan Januari sampai hari ini, Bitcoin itu belum menyelesaikan wave 1. Itu yang perlu kita catat teman-teman di time frame weekly. Nah, kenapa belum selesai wave 1 Bang? Nah, kalian pasti yang suka technical analysis sudah familiar dengan yang namanya Elliott Wave Theory. Ada 5 wave naik di masa bull run. Nah, setiap satu wave-nya itu berisi 5 wave kecil lagi. Dan kalau kita pakai time frame yang lebih major untuk time frame weekly, uang receh berpendapat posisi sekarang di Bitcoin 29.500-an itu belum ending dari wave 1. Nah, kira-kira ending dari wave 1 kalau menurut uang receh berada di angka berapa? Nah, ini just kira-kira ya teman-teman. Lebih baik kalian biar sendiri untuk hal ini. Juga uang receh nggak tahu pasti sebenarnya wave 1 di angka mana. Tapi uang receh berpikiran untuk wave 1 harusnya minim-minimnya ini teman berada di kisaran area level 32.000 atau di atas sedikit dari resisten 31.700.
Nah, nanti mungkin Bitcoin akan keriting base di sekitaran area 32.000 sebelum Bitcoin mampu untuk menembus ke area resisten selanjutnya. Di posisi berapa untuk area resisten selanjutnya? Tepatnya adalah berada di posisi sekitar 47.000 teman-teman. Kenapa 47.000? Itu merupakan high level dari pergerakan harga sebelumnya di sekitar 28 Maret tahun 2022. Nah, berkaca dari jangka panjang juga teman-teman, kenapa sih uang receh cukup yakin mungkin untuk 2023 sampai akhir tahun Bitcoin akan cukup mampu untuk menggapai di sekitaran level 47.000. Kenapa? Karena kalau kita pakai candle weekly di sini semakin jelas. Ini adalah perkiraan halving yang uang receh sampaikan tadi di berita sentimen positif yang pertama di sekitaran bulan April tahun 2024. Artinya jarak kita ke halving itu enggak terlalu lama teman-teman. Dan biasanya Bitcoin mendekati masa halving dia akan nanjak. Nanti all time high-nya akan terbentuk setelah masa halving. Jadi ini persiapan menyambut halving, dia nanjak dulu bisa sampai ke level 47.000 atau 50.000-nya. After itu baru koreksi sebentar teman-teman. Pada saat menyambut hari H halving akan terjadi koreksi sedikit, mungkin bisa sampai ke level 30.000 atau ya 30.000 lah untuk maksimalnya. Jadi ini wave 1, ending wave satunya ada di posisi 47 ribuan. After itu koreksi masuk ke wave 2. Dan setelah halving akan ada wave 3 teman-teman. Dan tentunya wave 3 adalah wave kenaikan yang paling panjang. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Sudah cukup kita bicara semua yang positif-positif terhadap Bitcoin. Tapi sebagai seorang trader, as a trader kalian harus tetap manage risk kalian. Dan bagaimana menempatkan posisi stop loss, wajib stop loss. Dan ingat, di setiap detik, di setiap menit kita nggak harus selalu trading, tapi di setiap detik dan setiap menit selalu ada opportunity yang bisa kita bangun. Thank you for watching till the end. See you on the next video.